Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, tadi malam saya sudah bersama Mas Nano di Jakarta Selatan. Alhamdulillah saya kembali ke rumah saya di Jambi bersama Mas Edi. Siap, selamat malam Sugeng Dalu Mas. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dio. Masih bersama Big Boss kita, Mas Edi. Mas Dio bisa tetap di obrolan santai. Siap, Kak Mas? Iya, sambil rokok ya Mas ya? Siap. Oke, kalau kita sambil ngerokok. Apa kira-kira Mas Dio, sekitaran apa ini yang? Ya, kalau saya Mas, ya, saya pengen masih ngulik. Tadi malam saya udah ulik ke Mas Nano. Ini masih seputar dengan serba-serbi PSHT di PB IPSI kemarin Munas. Ya, siap gitu. Oh, ya. Mas Edi, ya. gimana menurut panjenengan tentang Munas PB IPSI kemarin sehingga seorang Pak Presiden Pak Prabowo bisa mengeluarkan SK untuk PSHT yang sah gitu. Monggo. Oke. Tentunya pertama ya, saya pribadi mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Munas PB IPSI tahun 2026 dengan ketua terpilih ketua PB IPSI sekarang terpilih Pak Sugiono sebagai ketua umum PB IPSI, dan dedikasi luar biasa tentunya dari Pak Prabowo yang sangat luar biasa sehingga membangun PB IPSI yang bisa kita rasakan bersama tentang dunia pencaksilat khususnya di keatletan. Siap. Itu ya, mudah-mudahan penerusnya nanti Pak Sugiono bisa memberikan terobosan-terobosan terbaik untuk perkembangan PB IPSI ke depan. Siap. Ya, menyikapi daripada dinamika tentang keluarnya pengakuan dari PB IPSI. Siap. Ini kan sempat gaduh Mas. Iya, memang gaduh saat ini. Gaduh bagi yang sana. Oh ya. Sebenarnya ya wajar, karena PB IPSI sendiri berani mengeluarkan itu kan dasarnya dari Kementerian Hukum. Kementerian Hukum suratnya kan sudah keluar duluan. Siap. Bahasanya Mas Taufik adalah ketua umum PSHT yang sah. Siap. Itu semua juga tentunya kita sangat berbahagia Mas. Siap. Karena ini yang ditunggu-tunggu selama hampir 10 tahun ya. 10 tahun, hampir betul. 10 tahun. 9 tahun lebih, 10 tahun kurang sedikit. Sehingga apa? Mengganggu daripada perkembangan desa Trate itu sendiri. Siap. Harusnya atlet-atlet desa Trate itu mungkin sudah sampai ke tahapan yang tinggi untuk sumbangsih atletnya. Dengan adanya seperti ini, kegaduhan seperti ini, yang 10 tahun itu itu sangat membawa dampak kurang baik. Siap. Harusnya Desa Trate itu bisa lebih memberikan kontribusi kepada pemerintah, khususnya di bidang keatletan. Siap. Dan Mas Tio perlu tahu, di dunia ini yang bisa mengibarkan bendera itu cuma 2 loh Mas. Siapa Mas? Satu, ketika datangnya presiden, ketika di negara lain itu merah putih bisa berkibar. Siap. Yang kedua apa? Olahraga. Ya, pencaksilat sendiri kan olahraga Mas. Siap. Dipertandingkan di beberapa pertandingan di luar negeri. Siap. Ketika meraih kemenangan, maka merah putih itu berkibar. Siap. Itulah jadi suatu kebanggaan kita tentunya sebagai warga negara Indonesia. Bahwasanya olahraga salah satunya pencaksilat bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional. Siap. Jadi cara berpikir kita jangan sempit. Masa ya harus, kalau kita berbicara masih udur-uduran, salah benar. Sekarang kalau sudah keputusan itu sudah diputuskan sama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan diakui oleh PB IPSI, bahasanya Mas Taufik sebagai ketua umum, sudah ayo kita rajut kembali. Sudahi semuanya.
Ayo kita nyawiji, kita kumpul jadi satu. Ayo kita berbicara tentang program-program PSHT ke depan, khususnya di bidang keatletan. Oke. Sebenarnya itu salah satunya, Mas. Siap. Ya, oke, Mas Edi. Nggak apa-apa sambil ngerokok, Mas. Ini kita ngobrol santai. Mas, tentunya seorang Presiden Bapak Prabowo kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum PBIPSI kan tidak asal tanda tangan, tidak asal mengesahkan sebelum ada dasar-dasarnya. Pasti ada dewan pertimbangannya, presiden, penasihat. Nah, Mas, tolong sedikit jelaskan apa asal bisa disahkan itu dari mana, runtutannya itu berdasar apa gitu loh. Ya tentunya ya berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung. Siap. Melewati dari peradilan-peradilan. Siap. Akhirnya putusan Mahkamah Agung sehingga apa? Sehingga dari Kementerian Hukum menerbitkan badan hukum itu. Nah, badan hukum sudah diterbitkan, ya SHTRAT sendiri adalah organisasi pencak silat, di mana wadahnya adalah IPSI. Dalam hal ini adalah pengurus besar IPSI, PBIPSI di Jakarta. Ya. Maka dari itu ya PBIPSI itu sendiri mengacu pada surat dari Kementerian Hukum. Ini perlu dipahami bersama. Jadi bukan nanti PBIPSI ini nggak imbang, PBIPSI kok hanya memberikan, bukan begitu. PBIPSI juga tidak bisa sembrono gitu. Iya. PBIPSI tidak akan sembrono. PBIPSI pasti akan melihat ini berdasarkan dari apa. Ya berdasarkan dari putusan dari Kementerian Hukum. Kementerian Hukum adalah putusan dari Mahkamah Agung. Sesuai rule-nya ya, iya, step by step-nya. Step by step. Siap, Mas. Nah, ini Mas. Tapi saya jujur kasihan dengan PBIPSI. PBIPSI lagi diserang seolah-olah ini yang mengesahkan tuh PBIPSI, IPSI. Terus sampai di isu digiring opini. IPSI bisa disogok, IPSI bisa dibeli. Nah, gimana Mas? Kan kasihan, soalnya IPSI itu yang disalahkan. Monggo, aku minta pendapat jenengan gitu. Aduh, ini miris ya. Ya. Karena ya saya bicara tentang SDM nanti banyak yang tersinggung. Makanya kita ini harus menghargai orang tua kita. Orang tua kita menyekolahkan kita supaya cerdas. Siap, betul sekali. Sampai kadang jual tanah, jual apa, sampai sengsara orang tua. Bagaimana kita bisa sekolah kalau zaman dulu seperti itu. Ya tentunya kita menghormati orang tua kita ini dicerdaskan. Siap. Lewat pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya ya orang yang berpendidikan harusnya tahu dong. Siap. Jangan mau dibodohin, jangan mau disesatkan. Harusnya dia memahami konteks itu. Itu loh Mas. Iya, apalagi ini kan 2026 era digitalisasi ya. Iya, sudah maju. Ya, digital ilmu serta teknologi sudah pesat gitu. Masa kayak gitu saya juga miris, Mas. Nah, Mas Edi, saya saya bagian tanya aja, Mas. Saya karena orangnya kepo dan kurang pengalaman, kurang ilmu, saya akui saya masih cetek. Oh, sama. Mas. Dan mirisnya lagi, Mas. Di sosial media beredar aku ranggo IPSI rapaten, gak ikut IPSI gak paten. Padahal Mas, padahal perguruan dari IKSPI kemarin kan kebetulan disahkan juga ikut gabung dengan perguruan besar. Iya, perguruan besar gabung itu berapa lama prosesnya? Itu aja berharap dan bersyukur bisa ingin jadi anggota PBIPSI, anggota IPSI. Nah, malah mirisnya di media sosial banyak saudara kita yang berkeluar statement tuh, orang IPSI rapaten, aku seramelu IPSI. Nah, monggo. Menurut sampean gimana itu, Mas? Ya kadang amarah itu menenggelamkan kecerdasan. Karena marah, ketidakterimaan, sehingga akan memunculkan kebodohan. Sehingga apa yang mempengaruhi segala tingkah laku itu, tindak tanduknya. Ya kita ini ya harus sadar loh, kita pencak silat ya ada wadahnya. Olahraga diwadahi KONI. Ya kan gitu. Ya. Lah KONI salah satunya berarti apa? IPSI gitu kan. Kalau pencak silat diwadahi IPSI. Ya bener ada wadahnya. Itu. Jadi kalau nggak ada wadahnya gimana nanti? Murat marit. Gimana mau disebut? Betul. Itu Mas. Ini saya pribadi.
menurut saya itu apakah sudah menjadi doktrin dari leadernya atasan? Kan semua kalau anak buah itu kan tergantung sama leadernya. Sampai leadernya apa mungkin itu adalah sebuah edukasi dari leadernya untuk penyesatan seperti itu, Mas. Padahal diajarin kalau bagi saya pribadi, Mas Edi, kalau sudah statement itu, kalau tanpa itu gitu, itu merusak ajaran marwah PSHT sendiri. Sepakat apa tidak seperti itu, Mas? Ya, sepakat. Karena di SHT kita diajarkan berani karena benar, takut karena salah. Betul. Kalau itu benar, ya kita ikuti. Kalau itu salah, ya kita harus mengakui. Gitu. Jadi jangan nyari benernya sendiri. Sehingga tidak mau disalahkan. Sebenarnya nggak ada salah gitu loh. Cuman karena apa? Kemampuan dalam berpikirnya itu. Sehingga mampu untuk disesatkan itu tadi. Mungkin karena doktrinisasinya terlalu tinggi, saya juga mungkin tidak tahu ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ya, kalau disesatkan orang ya, ingat wajah orang tua kita. Seperti tadi saya katakan bahasanya ya, orang tua kita mencerdaskan kita supaya tidak dibohongi, supaya tidak disesatkan orang. Itu cara menghargai. Wis pinter-pinter gitu loh. Ya tapi ya aja keminter sampai keblinger. Siap gitu, Mas. Padahal kan ini bukan, ibaratnya kita tidak boleh fanatik ke ketua umum, kita fanatik, kita sepakat untuk organisasi PSHT. Kita berjuang ini untuk PSHT, organisasi yang kita cintai. Nah, kalau saya, ini adalah kemenangan bagi kita seluruh warga Indonesia. Ayo untuk jadi satu gitu. Setuju. Nah, ini Mas Edi sepakat nggak? Kalau sangat sepakat sekali. Ya ini kemenangan kita bersama, kemenangan warga PSHT dimanapun berada. Ya, udah waktunya deh. Kita waktunya untuk merajut semuanya, merajut jadi satu. Kita membenahi mana yang kurang, ayo kita benahi. Mana yang harus kita lengkapi. Supaya apa? Ya PSHT supaya harum seperti yang diharapkan oleh para leluhur, para pendiri, bahkan penerus. Kita harus menghargai itu. Jangan ngambil menang-menangnya sendiri, enggak ada. Seperti itu enggak boleh. Ya tentunya kita juga harus mampu memahami itu semua. Jadi jangan karena fanatis kepada seseorang sehingga menenggelamkan nuraninya, menenggelamkan kebenarannya. Itu jangan. Kita fair aja. Desa Trate ya bener salah itu. Nah itu sih sebenarnya simpel kok, Mas. Tergantung kemauan aja, kemauan mengakui aja gitu. Dan kemauan untuk membangun Desa Trate untuk lebih baik dan pastinya jaya ke depannya. Amin. Yang penting ojo ngeyel gitu aja. Ya. Siap gitu. Mas Edi, ini kan Mas Edi selaku pengurus dan ketua DPC. Ya. Saya mau tanya sharing ini, mungkin Mas Edi ada pendapat atau usulan sejak dikeluarkan SK dari PBIC. Nah, menurut Mas Edi, apa yang harus dilakukan seorang pengurus, ketua provinsi maupun ketua DPC maupun ketua cabang PSHT di daerah-daerah? Monggo, mungkin ada saran atau usulan gitu, monggo. Oh ya, sesuai instruksi daripada pusat, tentunya ya kita untuk di Pengprov, pengurus provinsi dan pengurus cabang harusnya segera untuk dikonsolidasikan di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua ya bersurat kepada pihak-pihak terkait mengabarkan kedudukan kita sudah sampai sini loh. Gitu. Jadi kalaupun ada yang nanti mengaku-ngaku, ya kita nggak bertanggung jawab di situ. Karena apa? Takutnya nanti dimanfaatkan oleh segelintir orang mengatasnamakan PSHT. Maka dari itu yang pengurusan yang sekarang sudah di pengurusan Mas Taufik ini harus segera memberikan surat menyurat ke pemerintah terkait, ke dinas-dinas terkait. Siap. Supaya tahu gitu. Bahwasanya PSHT yang sekarang yang
yang sah adalah PSHT yang diketuai oleh Kang Mas Muhammad Taufik. Siap. Itu. Apalagi ini sudah ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Itu sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo ya itu sudah sangat memenuhi persyaratan ini. Siap gitu. Mas, ini tadi saya mau menyuplik dengan konsolidasi. Maksudnya konsolidasi itu seperti apa dan dengan siapa, Kang Mas? Monggo. Ya, tentunya yang pertama ya konsolidasi dengan para pengurus baik di bawah semuanya. Mengadakan pertemuan-pertemuan, dikonsolidasikan supaya memahami dinamika sekarang dan kedudukan hukum sekarang sudah sampai mana. Itu supaya supaya tidak bias. Ini semua tidak bias. Ya. Agar setelah itu bisa membangun Esatrate itu lebih nyaman lagi gitu. Itu. Berarti tidak menutup kemungkinan mengajak berkonsolidasi dengan warga PSHT yang kepengurusan dari pihak Mas Muljoko. Ya syukur-syukur kalau bisa gitu. Ya, siap. Iya. Nah, Mas Edi bilang syukur-syukur bisa begitu. Siap. Mas, sering tokoh-tokoh kita, terutama Kang Mas Taufik, sudah banyak beredar di medsos mengajak konsolidasi, mengajak ketemuan dari pihak Mas Muljoko. Sering berapa kali dimediasi dari Polda Jatim, ayo ketemu bareng, tapi pihak Mas Muljoko tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, dan ibaratnya bisa dikatakan tidak mau atau menolak. Nah, ini nggak usah ke tatanan yang di atas, Mas. Kita dari skup rakyat ranting cabang saja. Seumpama dari pihak Kang Mas Muljoko tidak mau, apa tindakan kita? Ya kalau tidak mau ya silahkan membuat organisasi sendiri atau silahkan untuk istilahnya dia harus diisin masih berarti gitu. Jadi punya malu ya, harusnya kalau memang sudahlah gitu loh. Apa sih yang mau dipertahankan tuh apa gitu? Apa yang mau dipertahankan? Ya kalau memang pengen membangun Esatrate, ayo bareng gitu. Sudah itu. Jangan terlalu bersikukuh harus itu. Enggak. Kita udah sepakat kok. Ya nanti siapapun ketua umumnya yang penting diakui oleh negara. Ya udah kita ikuti gitu. Itu aja. Nanti 5 tahun lagi kan ada pemilihan lagi, siapa yang pilih ya itu kita ikuti. Ya harus mampu memahami itulah. Kalau berdasarkan pada rasa nggak enak dan lain sebagainya ya kapan ini bisa selesai, bisa kelar gitu. Ya. Jadi itulah sebenarnya Mas Tio. Itu yang paling penting. Yang paling penting kalau saya simpulkan dari pernyataan Mas Edi tadi, itu kita tanggalkan ego pribadi kita. Iya, khususnya itu. Benar. Ya, kalau memang sepakat membangun PSHT, pengen maju berjuang untuk PSHT, ayo bersatu. Ya. Nah, tapi juga gelem Mas, malah ini kan sudah beredar banyak deklarasi menolak itu. Ibaratnya mengabaikan keputusan dari pemerintah itu sendiri, Mas, gitu. Ya kalau memang itu ya sudah, silakan pakai benderanya sendiri, silakan berdiri sendiri dengan baik. Ya jangan kutak-kutik Esatrate. Biarlah Esatrate tetaplah Esatrate. Siap. Karena ini amanah daripada pendiri maupun sampai sekarang itu ya pengurus dan lain sebagainya. Ya kita jaga Esatrate sebaik-baiknya. Siap. Nah ini Mas yang menarik, jenengan tadi bilang berdiri sendiri, pakai bendera sendiri. Nah saat ini Mas, mereka masih ngotot dan pede mempunyai kelas 41. Padahal kelas 41 itu sudah beda dengan legalitas. Tapi mereka itu mengatakan, aku kan duit 41 gitu loh. Nah ini Mas, monggo
Sebenarnya Jelaskan. sudah beda kamar ya. Iya, beda kamar kan. Kalau alhamdulillah saya paham lah. Yang paham bagi yang mengerti itu udah beda jauh, beda ranah gitu. Saya cuma meminta sebenarnya. Mungkin 41 itu atas nama organisasi atau atas nama pribadi? Pribadi. Kalau atas nama pribadi, ya diserahkan kepada organisasi. Jangan itu malah bikin senjata untuk memperkeruh suasana. Ayolah, kita dewasa lah di situ. Apa sih? Kita hidup di dunia paling cuma berapa tahun sih? Gitu loh. Iya. Tapi Esatrate ini akan punya manfaat yang luar biasa ke depan untuk generasi penerus. Ya kita sudahi saja, ayo 41 itu kan jasa ya. Iya. Dagang dan jasa. Dagang dan jasa itu ya berbeda tentunya dengan yang namanya badan hukum ya beda kamar Mas, itu nggak ada kaitannya itu Mas sebenarnya. Kecuali ya saya bikin konser menggunakan ini ya mungkin bisa aja kena 41 itu tadi. Ya ini kan ya semua warga Esatrate memang ya berhak lambang dan lain sebagainya itu gitu loh Mas. Kan tetapi itu harus dikembalikan kepada organisasi yaitu Persaudaraan Setiati Trate. Karena gitu yang menciptakan lambang dan lain sebagainya, keluarganya juga tidak pernah menuntut apapun lagi, malah diklaim seseorang terus dimiliki secara pribadi lah. Ini yang sudah lari daripada itu semua. Siap. Saya cuman itu aja Mas ya. Ya dikembalikan aja ke organisasi. Siap. Karena itu nanti nggak baik, kedepannya pasti nggak baik. Siap. Ini punya siapa sih? Ya pasti nanti kalau mohon maaf ya, seandainya nanti yang megang itu sudah meninggalkan dunia, nanti gimana nanti? Jadi masalah baru nanti. Siap. Jadi masalah baru. Dan kita tentunya nggak mau seperti itu. Padahal itu punya organisasi. Ya. Mbah Bandini sebagai penyempurna, Mbah Bandini sebagai penyempurna lambang aja, keluarganya tidak ada yang ngeklaim. Ya kan. Nah, ini Mas, di sini saya mau menegaskan perbedaan. Dia mau klaim dulu Mas Maji juga gitu. Di atas nama atas namakan Mas Maji. Tapi ini kan beda. Almarhum Mas Maji itu katanya jelas mewakili organisasi PSHT. Jadi tidak memiliki, dan ini kan memiliki gitu. Mas tolong kalau saya kan bahasnya belepotan, sama jelaskan perbedaan di waktu di atas namakan almarhum Mas Maji sama sekarang dimiliki Mas Isbiantoro. Monggo. Ya sebenarnya ini Mas Nano ya lebih memahami. Iya Mas Nano. Tidur capek Mas. Ya tapi saya pernah tanya Mas Nano. Ya pada waktu itu kan memang apa ya, belum adanya badan hukum kalau. Siap. Gitu. Jadi masih ini harus dinamakan jadi Mas Maji itu adalah mewakili daripada Persaudaraan Setiati Trate. Dan jelas Mas kalimatnya, tulisan kata-kata teks kalimatnya kan jelas itu di itu mewakili gitu. Mewakili Setiati Trate. Ya tentunya ya saya nggak tahu mekanisme kok bisa sampai bisa turun waris, itu saya juga kadang bingung juga di situ gitu loh. Cuman ya tentunya saya sekarang oke lah, kita harus ini aja. Kalau itu memang bukan hak kita, bukan milik kita, kembalikan kepada yang berhak. Siapa itu? Ya organisasi. PSHT. Jangan sampai itu bukan haknya malah dibuat untuk memperkeruh suasana. Sehingga Esatrate sampai belum bisa pulih secara total, sehingga mengganggu daripada lajunya organisasi itu sendiri. Ini nggak bagus. Ayolah, udah kita ini sudah harusnya memahami situ. Gitu. Tapi aneh Mas Edi, ini real fakta di media sosial debat. Kalau ini saya tanya dulu, kamu agak PSHT, kamu kayak gini berjuang untuk Esatrate atau PSHT atau pribadi? PSHT lah Mas Tio, gini-gini PSHT. Loh, sekarang itu hak kelas 1 itu dimiliki pribadi, dan saya itu pengen membela PSHT. Loh kok kamu membela pribadi? Wah beda Mas, ini pribadi ini mewakili.
dijelaskan berapa kapan pun nggak masuk ngeyelis. Oke, tapi nggak apa-apa lah, memang kalau ukurnya segitu dia kemampuannya orang-orang itu gitu. Jadi katanya membela PSHT tapi yang dibela pribadi, nggak bela organisasi. Siap. Mas Edi, Ya. terakhir, kula nyuwun, saya minta apa pesan-pesan jenengan untuk seluruh warga PSHT dimanapun berada. Monggo diaturaken. Ngopi sih lah. Oh gitu, siap Mas. Saya juga nyumet rokok. Iya, zaman gitu keringetan ya Mas gitu. Ngobrol santai. Ini kan konsepnya kita lagi ngobrol santai ini. Monggo, saya pengen jenengan ada pesan-pesan buat dulur-dulur warga PSHT dimanapun berada. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mematuhi aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kita tinggal di Indonesia, kita patuh pada aturan hukum di negara Indonesia. Siap. Karena saya pernah dengar ya ini, ya nulato nabimu, nulato pemimpinmu, yang kue wong sing apik. Mas Maji ya salah itu. Jadi ikuti kata Nabi yang kamu anut dan ikuti pemimpin. Dalam hal ini kan apalagi presiden yang menandatangani jika kamu ya baik. Jadi patuhi segala sesuatunya, termasuk hukum-hukum dan lain sebagainya. Produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh negara ini ya harus kita patuhi. Jangan jangan bertindak di luar daripada itu semua. Karena kita harus memahami betul kita itu hidup di mana. Apalagi hukum adalah panglima tertinggi. Siap. Maka dari itu ya, ayolah kita terima itu semua, keputusan negara yang sudah gamblang seperti ini kita terima. Ayo kita guyub rukun, kita nyawiji, kita bangun PSHT menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih baik lagi. Kita punya satu gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan SHT dimanapun berada. Siap. Tentunya seperti harapan pendiri dan penerus PSHT, ya kita mengharumkan nama baik Persaudaraan Sejati Ternate dalam kancah organisasinya maupun dalam kancah prestasinya. Ayolah sama-sama merajut, kita sama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan PSHT itu menjadi organisasi yang luar biasa. Itu sih Mas, udah pokoknya pertikaian apa sudah disudahi semua. Kita sudahi semua, ayo kita duduk bareng, guyub rukun, ayo kita membicarakan PSHT ke depan maunya seperti apa. Itu Mas Tio. Siap, oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Edi. Mungkin lain waktu kita sambung lagi karena keadaan udah mau mendung, udah mau hujan. Ya. Terima kasih Mas Edi. Nah, dulur-dulur, saya rasa sudah cukup. Tadi banyak penjelasan dan banyak sedikit ilmu edukasi penting yang disampaikan oleh Mas Edi. Intinya, ayo sudah, ini adalah kemenangan kita bersama sebagai warga PSHT. Dan apa yang haknya organisasi, kita kembalikan ke organisasi. Itu yang catatan penting. Kalau kita memang sepakat untuk organisasi PSHT, sayang PSHT, ingin membangun PSHT, ayo kita guyub rukun jadi satu lagi. Dan apa haknya organisasi, kembalikan ke organisasi. Nah, dulur-dulur, sekian dulu karena cuaca ini udah nggak mendukung, mau mendung. Saya dan Mas Edi, bila ada salah ucap atau sifat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wa taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.